Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Islam, SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam di SMP Terpadu Pondok Pesantren Darul Amanah Kota Tangerang, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan 2025, LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nomor induk mahasiswa 42500116666. Pada hari ini, Selasa 14 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek uji kinerja pendidikan agama Islam di kelas 3 SMP dengan materi pembelajaran Al-Quran menginspirasi meraih kesuksesan dengan semangat mencari ilmu. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Nahnu bi khairin. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat, segar hari ini. Insya Allah semangat belajarnya hari ini, siap belajar hari ini. Sebelum mulai pelajaran pendidikan agama Islam pada hari ini, Ustazah mau ajak ice breaking dulu supaya belajar hari ini semangat dan untuk menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, terima kasih. Oke. Selanjutnya kita menyanyikan lagu wajib nasional untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada tanah air dan menambahkan rasa nasionalisme kita. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, baik anak-anak, sebelum kita mulai materi pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan doa bersama supaya ilmu yang kita dapatkan pada hari ini membawa manfaat dan membawa keberkahan untuk hidup kita di dunia dan di akhirat. Untuk ketua kelas, mohon dipimpin doanya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Baik anak-anak, materi pembelajaran kita pada hari ini adalah Al-Quran menginspirasi meraih kesuksesan dengan semangat mencari ilmu. Kita bahasnya hari ini tentang mencari ilmu. Kira-kira ada yang tahu nggak di sini apa sih arti ilmu? Ada yang tahu? Ya, Aisyah.
Ilmu secara bahasa diambil dari kata bahasa Arab alima yang alamat yang berarti mengetahui. Betul. Ya. Ilmu secara bahasa adalah diambil dari kata bahasa Arab alima ya'lamu ilman yang artinya mengetahui. Bagus jawaban Aisyah. Ada lagi? Saya. Ya, Ilham. Ilmu adalah pengetahuan dan pemahaman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya seperti untuk memahami alam semesta, memberikan solusi dan juga untuk membangun peradaban. Betul, jawaban Ilham. Ilmu itu pemberian Allah untuk makhluknya. Salah satunya adalah untuk berpikir memecahkan masalah atau memberikan solusi. Ada yang tahu nggak apa hukum mencari ilmu? Saya sudah. Ya, Divo. Hukum mencari ilmu atau menuntut ilmu itu wajib saja. Hukum mencari ilmu adalah wajib. Yang sering kali kita dengar, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimah. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi Kaum muslim laki-laki muslimin dan muslim perempuan. Maksud dari kata wajib di sini maksudnya fardu ain ya. Berarti masing-masing individu wajib mencari ilmu. Tuh. Ya, selanjutnya Ustazah mau menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Bisa lihat ke layar, fokus, mendengarkan. Tujuan pembelajaran pertama kita adalah setelah disajikan video pembelajaran tentang Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11, Quran Surah Az-Zumar ayat 9, dan hadis tentang keutamaan mencari ilmu, peserta didik mampu membaca ayat dan memahami isi kandungan dari surat dan hadis tersebut. Tujuan pembelajaran yang kedua, setelah menyimak penjelasan dari guru, peserta didik mampu menyebutkan para cendekiawan muslim yang menemukan ilmu pengetahuan modern yang sangat bermanfaat untuk kehidupan manusia. Tujuan pembelajaran kita yang ketiga, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik membuat poster tentang mencari ilmu dengan ilustrasi atau gambar dan disertai kalimat motivasi yang membangun diri meraih kesuksesan dengan semangat mencari ilmu. Itu 3 tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Bisa dilihat ya. Ada yang bisa mencerna maksud dari video animasi pendek di depan? Ada yang bisa menangkap apa sih maksudnya? Ada? Apa maksudnya? Berusaha, Bersabar, bersungguh-sungguh, bersabar, pantang menyerah, tidak putus asa. Ya, udah bisa dicerna ya? Video di depan kalian itu maksudnya kita sebagai manusia satu harus berusaha, bersungguh-sungguh, bersabar, pantang menyerah, dan tidak mudah putus asa. Sama begitu pun juga kita mencari ilmu. Kalau mau mencapai kesuksesan, keberhasilan, harus berusaha. Coba dilihat, di situ ada ilmu menurut pandangan Islam. Ilmu adalah cahaya yang menerangi jalan hidup. Ilmu dalam Islam menempati peran yang penting. Ada banyak ayat Al-Quran dan hadis yang mengharuskan umat Islam untuk menguasai ilmu. Allah juga telah menjanjikan orang yang beriman dan orang yang memiliki ilmu pada posisi yang lebih tinggi derajatnya. Kalau kita bicara masalah Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu,
tepat sekali kita hari ini bahas tentang Quran surat Al-Mujadalah. Ayat berapa? Ayat 11. Coba dilihat ke depan. Ya. Di layar ditampilkan video pembelajaran tentang Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. Ya, kita baca sama-sama, baru nanti Ustazah menjelaskan makna dari Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم Wa iza qila syuzu fashuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum. وإذا قيل خذوا فانفذوا يرفع الله الذين آمنوا منكم Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات Wallahu bima ta'maluna khabir. والله بما تعملون خبير. Dilihat artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu dengan beberapa derajat. Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. Coba didengerin penjelasannya. Maksud dari Quran surah Al-Mujadalah ayat 11, Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan orang yang berilmu. Manusia yang belajar mencari ilmu, Allah akan angkat derajatnya jadi dokter. Manusia yang belajar mencari ilmu, Allah akan angkat derajatnya jadi guru yang hebat. Manusia yang belajar mencari ilmu, Allah angkat derajatnya jadi mubaligh, jadi mubalighah, jadi ustaz, jadi ustazah, jadi kiai, jadi ulama, disegani masyarakat, disenangi masyarakat, dihormati masyarakat. Ya, itu bukti Allah memuliakan orang yang berilmu. Karena kemuliaan orang yang berilmu bukan hanya di hadapan manusia, tapi juga di hadapan Allah. Lihat di Quran surah Al-Mujadalah, orang yang diangkat derajatnya itu ada dua kata. Yang pertama beriman, yang kedua berilmu. Ya, gabungan antara beriman dan berilmu, ya, manusia dapat memahami ajaran Islam. Ulangi ya, gabungan di antara beriman dan berilmu, ya, beriman dan berilmu, manusia dapat memahami agamanya, manusia dapat memahami ajaran Islam. Kedua, manusia dapat meningkatkan ibadahnya kepada Allah. Yang ketiga, manusia memberikan kontribusi positif kepada masyarakat, diri kepada Allah. Nah, ya, jadi orang yang berilmu diangkat derajatnya sama Allah, mau dapat kesuksesan, mau dapat keberhasilan, mau tercapai harapan dan cita-citanya, ikuti prosesnya. Ya, ikuti prosesnya dengan sabar, ikuti prosesnya dengan ikhlas, ikuti prosesnya dengan sungguh-sungguh, dengan tekun, dengan rajin lillahi ta'ala. Apa yang kita
inginkan, insya Allah tercapai, insya Allah diangkat derajatnya oleh Allah. Bisa dilihat lagi. Yang kedua, kita membaca Quran surat Az-Zumar ayat 9. Setelah itu kita memahaminya sama-sama. Ya, kita baca dulu sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Innama yatazakkaru ulul albab. Innama yatadzakkaru ulul albab. Artinya, katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Ya, jadi maksud dari Quran surah Az-Zumar ayat 9, ya, di situ ditegaskan apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Sama enggak? Jelas beda. Karena orang yang berilmu kedudukannya tinggi di hadapan manusia dan di hadapan Allah Subhanahu wa Orang ta'ala. yang berilmu, ya, orang yang berilmu kedudukannya lebih tinggi di hadapan manusia dan di hadapan Allah. Orang yang berilmu sikapnya lebih bijaksana. Orang yang berilmu berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak. Orang yang berilmu banyak memberikan manfaat untuk orang lain. Di sini sudah jelas perbedaannya. Contoh, orang yang ibadahnya pakai ilmu sama orang yang ibadahnya nggak pakai ilmu, sama nggak? Beda ya. Contohnya orang yang sholatnya memperhatikan rukunnya, sunnahnya, dengan orang yang sholatnya asal-asalan, sama nggak? Beda. Orang yang baca Qur'annya memperhatikan tajwidnya, makharijul hurufnya, panjang pendeknya, dengan orang yang baca Qur'annya asal-asalan aja yang penting bisa. Sama enggak? Beda. Itulah yang membedakan antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Orang yang berilmu banyak memberikan manfaat. Manfaat bukan hanya buat diri sendiri, tapi buat keluarga, buat orang lain, buat masyarakat contohnya. Selanjutnya kita ke hadis keutamaan mencari ilmu. Dijelaskan di dalam hadis riwayat Muslim, ya. Di situ dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman, sahallallahu lahu thoriqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan jalan baginya menuju surga. Ada yang mau masuk surga? Mau semuanya masuk surga? Mau berkumpul di surga dengan orang-orang soleh? Mau berkumpul di surga dengan orang-orang berilmu? Contoh, maksud dari hadis riwayat Muslim, ya, contohnya, ya, orang jalan dari rumah datang ke majelis taklim untuk mendengarkan tausiah, untuk mendengarkan ceramah agama, kumpul di majelis taklim. Ya, contoh yang kedua, datang dari rumah pergi ke sekolah untuk belajar, dapat ilmu pengetahuan dunia, pengetahuan akhirat. Ada lagi, contoh, datang dari rumah mau masuk ke pesantren supaya belajar ilmu agama, supaya punya bekal dunia dan akhirat. Maka semua itu, ya, semua itu mau yang tua, mau yang muda, ya,
yang datang dari rumah ke majelis ilmu, yang datang dari rumah ke masjid, ke pesantren, ke majelis taklim, ke sekolah, maka jalannya semuanya dimudahkan masuk ke dalam surganya Allah. Gitu ya. Kita berjalan dari rumah siap-siap buat mencari ilmu. Kita datang dari rumah siap-siap ke pesantren ya untuk mencari ilmu agama, maka nanti Allah mudahkan juga baginya jalan menuju surga. Tuh, paham? Sampai sini paham? Ya, jadi kalau kita mau dimudahkan sama Allah masuk ke dalam surganya, maka kita juga harus belajar ilmu agama karena beribadah kepada Allah harus didasari dengan ilmu. Ya, kita beribadah kepada Allah harus didasari dengan ilmu. Berinteraksi dengan manusia juga harus didasari dengan ilmu. Itu yang disebut hablum minallah, harus dengan ilmu. Hablum minanas harus dengan ilmu. Gitu. Ada berapa para cendekiawan? Ada 6. Tadi yang pertama siapa? Ibnu Sina. Seorang ilmuwan dalam bidang kedokteran. Yang kedua Muhammad bin Musa. Yang kedua Muhammad bin Musa. Al-Khawarizmi, seorang ilmuwan ahli dalam bidang ilmu matematika. Yang ketiga Ibnu An-Nafis, seorang ilmuwan ahli dalam bidang sirkulasi jantung, paru-paru atau sirkulasi jantung. Yang keempat Jabir bin Hayyan atau Jabir Ibnu Hayyan, seorang ilmuwan ahli dalam bidang kimia. Yang kelima Ibnu Khaldun, seorang ilmuwan ahli dalam bidang sejarah sosiologi ya. Terus yang terakhir Az-Zahrawi, seorang ilmuwan ahli dalam bidang ilmu bedah. Oke, paham sampai sini? Paham ya? Nah, karena kita sudah membahas materi pembelajaran Quran surah Al-Mujadalah ayat 11, Quran surah Az-Zumar ayat 9, hadis riwayat Muslim tentang keutamaan mencari ilmu, dan 6 para cendekiawan Muslim yang menemukan ilmu pengetahuan modern. Selanjutnya kita melakukan kerja kelompok dan dikerjakan dengan bersama-sama. Mau dijelaskan tugasnya bagaimana? Di sini nanti mengerjakannya bareng-bareng ya, karena ini tugas kelompok. Jadi di lembar pertama ya, di lembar pertama kalian membuat poster berupa ilustrasi atau gambar ya tentang semangat mencari ilmu ya, tentang meraih kesuksesan dengan semangat mencari ilmu. Kalian gambar ya, kalian gambar di dalam posternya berupa ilustrasi ya, dan nanti kalian cantumkan kalimat motivasinya. Itu lembar pertama. Lembar kedua, di lembar kedua di sini ada 6 para cendekiawan atau 6 ilmuwan yang menemukan ilmu pengetahuan modern ya. Di sini ada namanya dan ada keilmuannya, kalian pasangkan dengan arah panah yang sesuai. Paham? Paham? Nah, kalau paham bisa dibagikan per kelompok dan kerjakan dengan bersama-sama. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Kerjakan bareng-bareng agaknya. Kerjakan sama-sama. Tuh. Ya.
Jadi nanti digambarnya pakai pensil dulu, baru diwarnai ya. Tuh. Digambar pakai pensil dulu, baru nanti diwarnai. Tuh. Sesuai dengan kata motivasinya ya. Buat ini dulu nih yang cepat, buat ini dulu nih, buat ini dulu, gambar dulu ya, buat gambar dulu, nanti baru diwarnai ya, cantumin kalimat motivasinya. Itu tadi Oke, baik anak-anak, udah selesai tugasnya? Sudah. Tugas membuat poster berupa ilustrasi dan mencantumkan kalimat motivasi semangat untuk mencari ilmu. Sudah selesai semuanya? Sudah. Kelompok 1 sudah selesai? Sudah. Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Kelompok 5? Alhamdulillah semuanya udah selesai. Sekarang presentasi masing-masing kelompok. Dimulai dari kelompok pertama dulu ya, menjelaskan hasil tugas kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil karya kami. Jadi di sini ada kalimat orang terpelajar adalah bukan orang yang malas untuk bersekolah. Motivasinya adalah orang yang rajin ke sekolah untuk belajar ialah orang yang bisa disebut dengan orang yang terpelajar. Karena di sekolah ada tempat belajar. Maka dari situ orang yang rajin ke sekolah untuk belajar disebut dengan orang yang terpelajar. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan buat kelompok 1. Udah. Oke, selanjutnya kelompok 2. Dipersilahkan presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil karya kami yang kata-katanya adalah tidak ada kata menyerah untuk meraih keberhasilan cita-cita. Nah, jadi di sini
Kelompok kami bikin gambar ada orang yang lagi manjat tebing demi mencapai puncak, namun terpleset. Akan tetapi dia tidak menyerah untuk menggapai tebing tersebut. Dikiaskan ke dalam kata-kata ini, orang yang nuntut ilmu pasti banyak banget cobaannya, tapi dia tidak akan menyerah untuk meraih cita-cita tersebut. Kalau dia menyerah, dia nggak bakal dapat dengan cita-cita itu. Itu mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus nggak penjelasannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini kami sudah membuat poster berupa ilustrasi yang tercantum dengan kata carilah ilmu sedari kecil dan amalkan ketika dewasa. Maksud dari kata tersebut, kita harus mencari dan menuntut ilmu dan dibiasakan sejak dini atau sejak kecil. Dan akan dibiasakan ketika dewasa nanti. Semoga cita-cita kita, apa yang kita inginkan akan tercapai. Mungkin sekian yang kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan buat kelompok 4. Oke anak-anak, sebelum kita tutup materi pembelajaran pada hari ini, kita mengerjakan soal evaluasi akhir berupa esai. Ada 4 pertanyaan, dikerjakan secara individu ya, dikerjakan masing-masing anak. Nanti setelah selesai mengerjakan dikumpulkan kembali. Ada 4 pertanyaan soal esai, dijawab dengan benar.
Oke, kesimpulan materi pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, kita tadi membahas Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. Barang siapa yang beriman dan berilmu, maka akan diangkat derajatnya oleh Allah. Pembahasan yang kedua, kesimpulannya Quran surah Az-Zumar ayat 9. Perbedaan antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Kesimpulan dari pembahasan yang ketiga, yaitu hadis riwayat Muslim tentang hadis keutamaan mencari ilmu. Maka Allah akan memudahkan jalan baginya menuju surga bagi orang-orang yang mencari ilmu. Yang keempat, tadi kita membahas 6 para cendekiawan muslim yang menemukan ilmu pengetahuan modern. Yang pertama, Ibnu Sina, seorang ilmuwan ahli dalam bidang kedokteran. Yang kedua siapa? Al-Khawarizmi, seorang ilmuwan ahli dalam bidang ilmu matematika. Yang ketiga siapa? Ibnu An-Nafis, seorang ilmuwan ahli dalam bidang sirkulasi. Ibnu An-Nafis, seorang ilmuwan ahli dalam bidang sirkulasi paru. Yang keempat, Jabir Ibnu Hayyan atau Jabir bin Hayyan. Benar nggak? Benar. Jabir Ibnu Hayyan, seorang ilmuwan ahli dalam bidang ilmu kimia, farmasi, dan fisika. Yang kelima siapa? Ibnu Khaldun, seorang ilmuwan ahli dalam bidang sejarah dan sosiologi. Yang terakhir apa? Yang terakhir Az-Zahrawi, seorang ilmuwan ahli dalam bidang ilmu bedah. Berarti sudah paham materi pembelajaran kita hari ini? Sudah paham maksud dari Quran surah Al-Mujadalah? Sudah paham maksud dari Quran surah Az-Zumar? Sudah paham maksud dari hadis riwayat Muslim? Sudah paham 6 para cendekiawan muslim yang menemukan ilmu pengetahuan modern? Ada berapa tadi semuanya? Ada 6, ya. Itu semua pembelajaran kita pada hari ini. Semoga materi pembelajaran kita pada hari ini membawa manfaat untuk kita dan memberikan keberkahan untuk kita sekarang dan untuk masa depan nanti. Amin ya robbal. Oke, sebelum kita tutup pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan doa setelah belajar. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya di pembelajaran pendidikan agama Islam dengan judul materi meyakini hari akhir dengan mawas diri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.